Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Risti, NIM 106 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil EUTS evolusi. Yang pertama yaitu mengenai mengapa kita sebagai muslim tetap perlu belajar evolusi. Keberadaan evolusi yang menjadi ilmu seringkali dipertanyakan bagi sebagian masyarakat. Hal ini muncul karena kajian evolusi dikaitkan dengan agama. Bagi sebagian orang, memposisikan evolusi dan agama adalah kajian yang saling bertentangan. Jika evolusi masih dipandang sebagai wawasan informasi dan cerita, maka kemungkinan anggapan itu akan menjadi sebuah dongeng. Evolusi hanya akan dianggap sebagai sebuah dongeng. Hal ini akan memberikan makna seolah kajian evolusi telah terhenti atau tidak berkembang dan hanya menjadi cerita kejadian masa-masa lampau. Padahal, jika kita mengetahui kedudukan evolusi sebagai ilmu pengetahuan, kita akan menyadari bahwa teori evolusi sudah berkembang dan dapat dijelaskan melalui berbagai cabang ilmu seperti ilmu mikrobiologi, ilmu biokimia, dan lain-lain. Hal yang dapat diamati sekarang diantaranya yaitu mengenai evolusi virus, di mana pada perkembangan sekarang virus mengalami evolusi, contohnya pada virus COVID-19, di mana awalnya virus tersebut tidak seberbahaya sekarang, namun setelah virus tersebut bermutasi menjadi berbahaya. Dan bahkan sekarang virus tersebut masih bermutasi perharinya. Jadi, evolusi bukan hanya mengenai teori Darwin yang populer, tetapi ada juga teori-teori lain seperti teori Hardy-Weinberg yang masih berlaku hingga sekarang. Jadi kita sebagai muslim bukan menutup mata mengenai evolusi, namun kita harus mengerti mengenai kedudukan evolusi sehingga kita dapat mempelajari dari berbagai bidang mengenai evolusi. Yang kedua yaitu mengenai evolusi dan apa maksud dari pernyataan evolution as theory and fact. Evolusi merupakan perubahan makhluk secara berangsur sesuai dengan perubahan zaman. Jadi evolusi itu merupakan teori dan fakta, di mana evolusi adalah teori ketika membahas mengenai bagaimana evolusi itu terjadi. Contohnya itu pada teori Darwin yang menjelaskan mengenai bagaimana manusia itu tercipta. Manusia itu berawal dari kera dan berevolusi sehingga bisa berjalan, berpikir, dan lain-lain. Namun itu hanyalah sebuah teori yang tidak dapat dikemukakan faktanya. Lalu yang kedua yaitu evolusi adalah fakta ketika kita melihat bukti dari proses evolusi. Contohnya itu seperti tadi virus, di mana virus yang awalnya tidak berbahaya namun sekarang berbahaya setelah bermutasi. Bahkan sekarang pun virus tersebut masih bermutasi. Yang awalnya ketika orang tersebut terinfeksi virus tersebut, gejalanya itu nyeri-nyeri dan lain-lain, sekarang ada yang gejalanya itu berbentuk ruam pada badan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengenai mekanisme yang menyebabkan suatu populasi berevolusi. Yang pertama yaitu mutasi, yaitu perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Jadi di sini di suatu populasi terdapat perubahan gen maupun kromosom, sehingga jika individu tersebut kawin akan menghasilkan individu baru. Contohnya ini pada kepik yang ketika dikawinkan akan menghasilkan fenotip baru yaitu kepik coklat. Lalu yang kedua yaitu gene flow, di mana gene flow yaitu penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi lain. Contohnya, jika tadi populasi kepik yang tadi yang sudah bermutasi, dia masuk ke populasi kepik yang lain, di mana populasi kepik
yang didatangin itu masih berwarna hijau semua, kromosomnya atau gennya itu masih seperti pada awalnya. Maka ketika kepik yang sudah bermutasi masuk ke situ dan kawin, maka dia akan menghasilkan individu baru. Lalu yang ketiga yaitu rekombinasi gen. Rekombinasi gen yaitu perkawinan silang, dimana contohnya yang dengan bantuan manusia yaitu kuda American Saddlebred kawin dengan Arabian, maka akan menghasilkan National Show Horse. Jadi di sini terdapat bantuan dari manusia yang mempertemukan kedua kuda tersebut. Lalu jika alami bagaimana? Jika alami, perkawinan silang ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama yaitu ada random mating, yang kedua itu ada non-random mating. Nah, di sini ada kepik yang hanya mau berkawin atau kawin dengan kepik berwarna coklat. Namun ada juga kepik yang tidak masalah kawin dengan kepik berwarna apapun. Sehingga di sini kepik yang random mating ataupun non random mating maka akan menghasilkan individu yang berbeda. Yang keempat yaitu seleksi alam. Seleksi alam merupakan suatu proses adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi. Contohnya itu pada kepik lagi, kepik pada suatu daerah tersebut ada yang berwarna hijau dan berwarna coklat. Predator alami dari kepik yaitu burung. Burung ini lebih tertarik kepada kepik hijau, sehingga kepik hijau dalam suatu populasi tersebut dalam kemampuan bertahan hidup lebih kecil, sehingga bisa jadi populasi kepik hijau ini akan berkurang bahkan hilang. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik ini terjadi apabila dalam suatu populasi terdapat perubahan acak lebih dari satu atau lebih banyak lagi sifat terwariskan yang berubah di dalam populasi tersebut. Sehingga di sini individu yang berubah gennya akan lebih banyak. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.